Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menyempurnakan agama kita dengan akhlak yang mulia. Kemudian salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang refleksi praktek kurban, pengurusan jenazah, khutbah dan ceramah. Baik, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, ibadah kurban. Hukum kurban yaitu sunnah muakkad bagi yang mampu setelah wajib berzakat. Dilakukan pada 10-13 Zulhijjah setelah sholat Idul Adha. Syarat hewan yang pertama unta. Unta itu harus 5 tahun. Sapi atau kerbau 2 tahun. Kambing atau domba 1 tahun. Sehat, tidak cacat seperti buta, pincang ataupun kurus. Milik halal. Kemudian tata cara, niat ikhlas karena Allah. Hadapkan ke kiblat, baringkan sisi kiri, kemudian tajamkan pisau dan bacalah Bismillahi wallahu akbar. Potong 2 urat leher cepat. Kemudian setelah itu bagikan daging 1/3 keluarga, 1/3 tetangga dan 1/3 untuk fakir. Kemudian kita masuk ke pengurusan jenazah. Pengurusan jenazah hukumnya yaitu fardu kifayah. Mencakup yang pertama mandi, air suci 3-5 kali berturut. Kemudian kafankan kain putih untuk laki-laki sebanyak 3 lapis dan untuk perempuan sebanyak 5 lapis. Setelah itu kita sholatkan jenazah 4 takbir. Yang pertama thayyibah, sholawat, istighfar, doa, dan penguburan cepat menghadap kiblat. Setelah itu adab, pakai sarung tangan, membaca doa saat mandi. Bismillah, Allahu Akbar. Lipat kain kafan khusus mayit setelah saat dikafani. Tujuannya membersihkan jasad dan mendoakan ampunannya. Kemudian masuk ke khutbah Jumat. Khutbah 2 bagian dipisah. Duduk singkat, dimulai hamdalah, sholawat Nabi, wasiat takwa, bahas satu topik aktual seperti akidah, akhlak, muamalah dengan ayat hadis dan akhiri doa umat. Kemudian masuk ke syaratnya. Arab maknawi, hadap jamaah, suara jelas, diam audiens. Waktu zuhur, kemudian 10-20 menit. Kemudian masuk ke ceramah atau dakwah. Ceramah bebas waktu. Strukturnya seperti membuka dengan membaca hamdalah, kemudian perkenalan. Isinya itu seperti ayat, hadis, tafsir, dan contoh dalil. Kemudian masuk ke penutup yaitu kesimpulan, amal, doa. Kemudian adab dalam berceramah atau berdakwah yaitu ilmu benar, suara merdu, gestur natural, interaktif, dan durasi 20-45 menit. Manfaatnya, sebarkan ilmu, perbaiki akhlak, jawab isu kontemporer. Kemudian kita masuk ke kesimpulan atau penutup. Praktek kurban, pengurusan jenazah, khutbah dan ceramah membentuk kesatuan ibadah yang menguatkan iman, solidaritas dan dakwah umat Islam. Kemudian refleksi ini mengajak kita menerapkannya dengan ikhlas untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masuk ke hikmah keseluruhan dari ketiga praktek ini saling melengkapi. Seperti kurban
melatih pengorbanan, kemudian jenazah menyadarkan akhirat, sementara khutbah dan ceramah menyemai ilmu untuk amal soleh. Integrasinya membangun masyarakat yang taat, peduli, dan berilmu. Baik, semoga refleksi ini menjadi pengingat untuk menjalankan ibadah dengan sempurna, meneladani sunnah Rasulullah, serta bermanfaat bagi akhirat dan dunia. Mungkin hanya itu penyampaian dari saya tentang refleksi ibadah kurban, pengurusan jenazah, khutbah, dan ceramah. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.